Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up boy? Balik lagi dengan Idan di sini. Dan sebelumnya aku pengen ngucapin terima kasih buat warganet yang selalu positif thinking, yang bisa ngambil sisi-sisi positif dari video ini atau video yang kemarin tentang Iem Rusdi. Semoga saudara kita itu bisa merubah perilakunya dalam bertutur kata yang baik gitu ya guys. Ya kali ini aku pengen ngereaksi video dia lagi, yang permintaan maaf dia gitu kan. Ada yang minta sama aku, bang reaksiin video dia yang baru gitu kan, yang dia minta maaf lagi gitu kan. Oke, aku kan ngereaksi video dia tapi dengan sisi yang berbeda. Artinya di sini kita nggak usah lah bawa-bawa agama lagi. Jadi intinya kita reaksi dia sesuai logika secara keperimanusiaan. Oke, semoga yang nonton juga tetap stay positif, tetap semangat puasanya bagi yang melaksanakannya. Oke, langsung kita ke videonya. Ian Rusdi. Gini ya bro, semoga lu nonton video gua gitu kan. Yang ingin aku bahas di sini sangat banyak pertanyaan netizen di kolom komentar aku. Semua aku baca gitu kan, dari pertama sampai terakhir komentar yang masuk. Tetap aku baca gitu. Di sini banyak yang bertanya, kenapa bang netizen banyak menghujat dia gitu. Padahal dia itu kan mengeluarkan aspirasi dia. Gini bro, netizen itu menghujat dia ada beberapa hal yang membuat netizen itu gak suka sama video dia. Sampai akhirnya gue juga gak tahu sih videonya tuh di take down YouTube atau memang dihapus juga, gue juga gak ngerti soal gitu kan. Jadi yang ingin gue jelaskan di sini ada 10 poin yang udah aku rangkum di dalam suatu ya buku lah gitu kan. Aku rangkum 10 hal yang menyebabkan video Iem Rusdi direport sama warganet. Oke, jangan sampai kalian terlewat video ini, jangan skip video ini karena kalian bakalan ketinggalan poin-poin penting tersebut. Oke, langsung aja kita bacakan poin yang pertama. Jadi guys, video ini berjudul membahas Iem Rusdi dan 2 temannya. Oke, aku akan membacakan poin pertama, apa yang jadi permasalahan netizen, kenapa netizen nge-report video dia. Kalau gini guys, kalau menurut gua, kalau kita berbicara dengan hal-hal yang baik, positif, insya Allah netizen atau warganet yang nonton itu bakalan nerima kita dengan positif juga guys, ya kan. Jadi di sini gue akan bacakan, semoga Iem Rusdi menonton video gue ini, karena dia di video permintaan maaf dia bilang tolong nasehatin saya apabila saya salah gitu kan. Oke, gue buat video ini untuk nasehatin elu, dan di sini tidak ada unsur membawa-bawa agama lagi. Udah, ini secara pribadi, secara keinginan warganet juga gitu kan. Ya, poin pertama yang salah dari video lu. Menit 3:02 teman lu yang di sebelah itu tersenyum, seakan-akan video konten yang kalian buat itu memang sudah direncanakan tapi tidak dengan keseriusan. Sedangkan lu di situ serius katanya kan membahas tentang nista agama. Ini poin ini aku ambil dari video yang kalian buat untuk orang yang menistakan agama, seperti TikTok kemarin. Terus orang yang bernyanyi mengubah lirik lagu Rasulullah. Aku ngambil poin-poin ini di video itu. Oke, sebagai dedikasi dan motivasi untuk kamu dan yang nonton. Yang kedua, poin yang kedua, di menit 03.15 teman Anda mengucapkan kata-kata yang bernada kasar seperti kata-kata tidak mempunyai otak. Gini ya guys, gini ya teman-teman, kata-kata tidak mempunyai otak itu sama saja tidak menghargai ciptaan Tuhan. Kita punya otak kok,
Tapi yang salah itu pemikirannya, bukan otaknya. Yang ketiga, ini aku sudah rangkum semua ya. Anda mengatakan orang yang bermain TikTok tersebut dan mengubah lirik lagu Nabi itu, Nabi Rasulullah kita, katanya dia sudah murtad dan keluar dari agama. Sedangkan aku nge-searching di Google arti murtad. Murtad adalah kata-kata untuk orang yang berpindah agama. Artinya dari agama keyakinan dia yang pertama dia pindah ke lain. Itu artinya murtad gitu. Aku cuma meluruskan ya. Itu yang aku tahu artinya murtad. Janganlah membawa-bawa ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Karena kalau salah sedikit aja hukumannya berat gitu. Enggak di dunia sih, di akhirat nanti. Buat Iyam Rusdi, oke? Gue tahu lo itu orang pintar soal agama, insya Allah. Gue di sini sangat rendah tentang pengetahuan agama. Jadi gue nggak mau bawa-bawa ayat-ayat Al-Quran lagi sebagai perbandingan. Soalnya gue nggak terlalu paham gitu kan. Poin keempat, di menit 04.03 sampai 04.52 Anda mengatakan bahwa Anda kecewa dengan hukum yang ada di negeri kita ini sambil menggelengkan kepala. Dan Anda menyatakan Anda tidak puas. Begini, kita itu harus tahu tempat dan asal-usulnya kita. Di mana kita berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita nggak bisa kita berpijak di Indonesia, tetapi kita mengikuti aturan di luar negeri. Kita harus menghargai hukum yang ada di negeri kita gitu. Untuk hukum selanjutnya tentang orang penista agama ini, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Anda jangan mencap orang itu masuk neraka. Biarlah hukum di dunia yang mengurus. Untuk di akhirat biar dia dan Tuhan yang mengurus. Itulah, heran gue. Oke, poin yang kelima, di menit 06.05 teman Anda bilang berpikir dulu sebelum bertindak. Gini ya, buat Iyam Rusdi, kalau orang itu berpikir sebelum bertindak, kata-katanya benar. Tapi gini logikanya, siapa sih yang mau ngelecehin atau menghina atau menistakan agama dia sendiri secara, maksud gue tuh secara sadar dan spontan gitu kan? Nggak ada. Kecuali antara dua dia hilap. Antara satu dia hilap. Karena kita manusia itu tempatnya hilap dan dosa. Gue yakin gak ada pasti diantara kita ini yang ingin melecehkan agama dia sendiri. Gak ada. Itu poin yang nomor 5. Oke. Semoga bisa dipahami. Poin yang keenam, Anda bilang otak itu berada di atas mulut untuk supaya kita berpikir dulu sebelum berbicara. Tapi lu salah bro. Otak itu tempatnya di kepala, di atasnya kening, di atas mata, di atasnya hidung. Kalau di atas mulut itu namanya hidung. Oke, itu poin ke-6-nya. Oke, poin ke-7. Di titik 06, di menit 06.30 sampai 06.39 Anda mengucapkan bahwa otak orang yang berpikiran penista agama itu adalah di dengkul. Secara tidak langsung Anda itu kayak mengatakan orang itu otaknya di dengkul. Gak boleh bro. Tadi kan lo bilang di menit 5 sampai 6 Anda kan bilang bahwa otak itu di atas mulut, bukan di dengkul. Artinya lo gak konsisten sama omongan lo bro. Heran gue.
Oke, poin ke-8. Di menit 06.43 teman lu nguap. Pas bikin kontennya, apakah Anda dalam keadaan ngantuk bersama teman-teman Anda? Sebaiknya kalau Anda mau bikin konten, gue saranin untuk ya dalam posisi segar lah, jangan ngantuk. Soalnya gak bagus dilihat di kamera. Oke, poin ke-9. Di menit 6.54 Anda mengucapkan bahwa umat muslim akan mendatangi orang-orang yang menistakan agama, lalu meminta dia untuk meminta maaf. Tapi di sini Anda ngomong kemarin orang penista agama itu harusnya dipukulin di tempat, jangan dikasih dulu ke pihak berwajib. Tapi Anda kemarin bilang pukulin dulu di tempat, kayak yang di Malaysia kan. Anda sempat membanding-bandingkan hukum negara kita dengan negara tetangga. Anda bilang pukulin aja dulu gitu kan. Secara tidak langsung Anda bernada provokasi. Nggak semua orang bro bisa main hakim sendiri. Karena apa? Karena orang berpikir dulu sebelum bertindak. Poin yang ke-10. Menit 09.55 Anda bilang negara ini tidak menegakkan aturan-aturan Allah. Kita tidak ingin negara ini terkena azab oleh Allah. Di mana-mana dunia kita itu semua tuh takut sama azabnya Tuhan gitu kan, sama azabnya Allah lah, Tuhan kita. Ini untuk yang beragama Muslim ya, terus untuk orang yang beragama Muslim. Takut bro, bukannya tidak menegakkan. Karena kita itu berpegangan dengan Pancasila. Iya, kita ini kan negara yang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kalau apa-apa harus diselesaikan dengan agama, apa arti taubat gitu? Allah aja Maha Pemaaf loh. Masa Anda mengajak-ngajak orang untuk berkelakuan kasar gitu kan? Gak baik bro. Poin yang ke-11. Oh ini poinnya sampai poin 13 bro. Sorry gue salah ngomong kok 10 tadi. Ada sampai poin 13. Ini poin yang ke-11. Menit 10.54. Gue ini pengen ketawa gitu kan sambil hiburan gitu. Muka teman ente itu nyolot banget gitu. Yang buat orang itu kayak ngelihatnya tuh kayak arogan. Jadi netizen itu pada nggak suka gitu lihat kalian tuh kayak arogan gitu cara ngomongnya. Kalau kalian itu memang benar-benar kayak ngasih masukan, harusnya kalian tuh berperilakulah sesuai dengan cover Anda. Gak usah lah so arogan gitu mukanya kan, bikin orang kesel. Saya nonton video Anda itu hampir semua komentar saya baca. Jadi saya tahu titik-titik netizen yang tidak suka dengan Anda itu apa. Pertama, Anda arogan. Kedua, tutur kata bahasa Anda kasar. Yang ketiga, katanya lo itu sok suci gitu kan. Itulah netizen itu gak suka. Heran gue. Terus poin yang ke-12. Menit 11.36 Anda mengeluarkan nada-nada provokasi untuk main hakim sendiri. Anda memprovokasi untuk ngebukin orang yang menghina agama. Gak bagus bro, makanya banyak di report. Karena nada-nada Anda menebar kebencian gitu. Oke, poin ke-13 ini yang terakhir guys. Menit 12.58 Anda bilang Anda tidak mengajak orang untuk main hakim sendiri loh. Tapi kan di poin 12 sudah jelas Anda itu memprovokasi. Anda bilang harusnya orang penista agama itu pukulin dulu baru dikasih ke pihak berwajib. Kan sudah jelas bro, Anda itu melakukan provokasi. Kenapa Anda bilang di menit 12.58 Anda tidak
mengajak untuk main hakim sendiri. Sebenarnya apa sih mau lo? Heran gue. Oke, itu dia poin-poin yang netizen gak suka sama video lo, bro. Ini gue cuma meluruskan gitu kan, karena banyak yang minta. Jadi buat Iyam Rusdi, video ini untuk kamu, untuk teman-teman lo. Semoga lo tersesat di jalan yang benar, bisa merubah pola pikir lo lagi gitu kan. Semoga kita semua bisa lah mengambil sisi-sisi positif dalam video gue ini, warga-warga net gue gitu kan. Semoga ya semoga kita selalu di jalan yang benar aja. Karena gue juga bukan orang yang sangat baik gitu kan. Cuman gue ingin menjadi orang yang terbaik, memberikan aspirasi gue untuk menginspirasi orang gitu. Oke, terima kasih yang sudah nonton video gue. Jangan lupa subscribe, karena gue ini juga YouTuber pemula gitu. Gue tuh mempunyai keinginan membantu sosial orang dalam pandemi ini. Semoga kalian bisa subscribe, cepat dimonet, karena gue juga sudah niat dalam hati apabila gaji pertama YouTube gue keluar, gue pengen bagi-bagi sedekah gitu kepada anak yatim dan orang-orang yang gak mampu gitu. Semoga niat saya tercapai, semoga kalian bisa membantu saya untuk membangun YouTube channel ini lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih. Mungkin sampai segini aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam tutur bicara saya, karena kita tempatnya hilap dan dosa. Sampai jumpa di next video. Tinggalkan komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.